Fajar baru saja menyingsing di langit Subang. Udara pagi yang seharusnya segar justru bercampur aroma busuk dari tumpukan sampah pasar. Di antara lalat yang berterbangan, seorang bocah kecil bertubuh kurus terlihat menunduk, matanya sibuk memindai setiap sisa makanan, botol plastik, dan kardus bekas. Bocah itu adalah Anton, hanya berumur 7 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya dibebani karung goni lusuh yang hampir setinggi tubuhnya sendiri. Langkah Anton kecil, tapi mantap. Setiap kali menemukan botol bekas, ia memasukkannya ke dalam karung dengan hati-hati, seakan itu adalah harta karun. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju yang penuh noda. Orang-orang pasar lewat tanpa menoleh, sudah terbiasa melihat sosok mungil itu menyusuri jalan becek. Bagi Anton, hari baru berarti satu hal, mencari cukup barang rongsokan untuk membeli sedikit beras dan obat untuk ibunya yang sakit. Sambil memulung, pandangan Anton sering tertarik pada pedagang yang tertawa bersama anak-anak mereka. Anak-anak itu mengenakan seragam sekolah rapi, rambut tersisir, dan punggungnya membawa tas penuh buku. Hatinya seperti diremas. Ia juga ingin duduk di bangku sekolah, menulis di buku bersih, dan belajar mengeja tanpa harus mencium bau busuk sampah. Tapi kenyataan berkata lain, baginya, buku hanya bisa ditemukan di antara tumpukan yang dibuang orang. Pagi itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Di bawah sisa sayur layu dan plastik sobek, terselip sebuah buku catatan bergambar pahlawan nasional di sampulnya. Meski basah dan berbau, Anton memungutnya dengan hati-hati, meniup debu dan lumpur yang menempel. Bibirnya mengulas senyum tipis. Ini buku bagus, gumamnya pelan, seperti baru saja menemukan emas. Tak jauh dari situ, seorang pedagang sayur memperhatikannya. "Ton, nanti sakit perut lagi kalau pegang-pegang sampah begitu," serunya. Anton hanya tersenyum, melambaikan tangan tanda tak apa-apa, lalu kembali menunduk. Ia sudah terbiasa dengan rasa lapar, batuk, bahkan demam. Yang membuatnya takut hanyalah satu hal, jika suatu hari ia tak bisa lagi membantu ibunya. Ketika karungnya mulai berat, Anton duduk di tepi gat. Ia membuka buku temuan barunya, meski beberapa halaman sobek dan hurufnya pudar. Di halaman yang masih utuh, ia mencoba mengeja pelan. Suaranya lirih, bercampur dengan hiruk-pikuk pasar. Setiap kata yang berhasil ia baca membuat hatinya hangat, seperti ada nyala kecil di dalam gelap hidupnya. Dalam benaknya, Anton sering membayangkan menjadi orang pintar. Ia ingin punya kantor, meja kayu mengilap, dan kemeja putih bersih. Ia ingin mengangkat telepon dengan nada percaya diri, bukan mengangkat karung goni. Tapi itu hanya mimpi yang ia simpan di sudut hati, karena setiap kali ia menatap sekeliling, yang ada hanyalah jalan becek, sampah, dan tatapan kasihan orang-orang. Namun, Anton tidak pernah tahu bahwa pagi itu adalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Sebuah takdir sedang mendekat, meski ia tak menyadarinya, dan takdir itu akan datang dengan wajah seorang pemimpin yang kelak membawanya keluar dari lumpur kemiskinan. Malam itu, Subang diselimuti sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Di dalam sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta, Anton duduk bersila di lantai tanah yang dingin. Satu-satunya cahaya datang dari sebatang lilin kecil yang nyalanya goyah tertiup angin masuk lewat celah dinding bambu. Sudah 2 bulan listrik di rumah itu diputus, tagihannya terlalu besar untuk sang ibu yang hanya bisa berbaring di tikar usang karena sakit. Di sampingnya, sang ibu batuk pelan, suaranya serak dan lemah. "Ton, sudah makan?" tanyanya. Anton tersenyum sambil mengangguk, meski sebenarnya hanya menelan air putih. Sejak sore, ia tak mau ibunya khawatir. Ia menaruh karung goni di sudut, lalu meraih buku lusuh yang tadi pagi ia temukan. Dengan cahaya lilin yang remang, ia mencoba membaca meski huruf-hurufnya samar. Setiap kali lilin meredup, hati Anton berdegup kencang. Ia takut gelap, bukan karena hantu, tapi karena gelap berarti ia tak bisa membaca. Membaca adalah satu-satunya jendela yang membawanya keluar sejenak dari kemiskinan. Di balik halaman-halaman kumal itu, Anton membayangkan dirinya duduk di kelas, dikelilingi teman-teman, dan dipuji guru karena rajin. Tiba-tiba, lilin itu hampir padam. Anton buru-buru menutup buku dan meniupnya pelan agar nyala bertahan. "Jangan mati, sebentar lagi," bisiknya pada api kecil itu, seolah berbicara pada teman setia. Di matanya, lilin itu adalah sahabat, penerang di tengah dunia yang penuh bayangan.
Sang ibu menatapnya dari tikar, matanya sayu. "Ton, kalau ibu nggak ada, kamu jangan berhenti sekolah ya," ucapnya lirih. Kata-kata itu menusuk hati Anton seperti pisau. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Ia tahu ibunya sedang berbicara bukan untuk hari ini, tapi untuk hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang mungkin tanpa pelukan seorang ibu. Anton meraih tangan ibunya yang dingin dan menggenggamnya erat. "Ibu nggak boleh ngomong gitu. Anton janji, Anton akan bikin ibu sembuh. Anton akan kerja keras," suaranya tegas meski tubuhnya kecil. Dalam hati, ia membuat janji lain, suatu saat, ia akan keluar dari lingkaran ini. Ia akan jadi orang yang berarti. Namun, malam itu, yang bisa ia lakukan hanyalah kembali membuka buku lusuh itu, membiarkan matanya menelusuri huruf demi huruf. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat nyala lilin menari-nari. Seolah alam pun tahu, di rumah kecil itu ada seorang anak yang sedang menyalakan mimpi di tengah kegelapan. Anton tidak tahu, di balik pekat malam yang membungkusnya, roda nasib sedang berputar. Akan datang hari di mana cahaya yang ia idam-idamkan tak lagi sekadar nyala lilin, tapi cahaya besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, langit Subang diselimuti awan kelabu. Anton melangkah pelan menuju pasar, karung goninya tergantung di pundak kecilnya. Sisa hujan semalam membuat tanah becek, setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur. Perutnya kosong, tapi pikirannya penuh semangat karena ingin mencari botol plastik lebih banyak agar bisa membeli obat untuk ibunya. Saat ia menyusuri alun-alun kota, suasana terasa berbeda. Jalan yang biasanya ramai pedagang kini dipenuhi beberapa mobil hitam berpelat merah. Beberapa orang berpakaian rapi berdiri di pinggir jalan, berbicara serius. Anton mengernyit, mencoba mengintip dari kejauhan. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Tiba-tiba, di tengah kerumunan itu, muncul seorang pria dengan senyum hangat, mengenakan ikat kepala khas Sunda dan jaket sederhana. Pria itu berjalan santai, menyapa warga satu persatu. Saat matanya menangkap sosok Anton yang jongkok memungut botol, langkahnya terhenti. Ia menatap bocah itu cukup lama, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Anton, yang merasa diperhatikan, segera memasukkan botol ke karungnya. Ia gugup, orang dewasa jarang sekali menatapnya lama-lama, apalagi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu seperti itu. Pria itu mendekat, membungkuk sedikit agar sejajar dengan mata Anton, lalu bertanya pelan, "Namamu siapa, nak?" "Anton, Pak," jawabnya lirik, hampir berbisik. Tangannya masih menggenggam botol plastik yang kotor. "Kenapa kamu bawa buku di tempat sampah?" tanya pria itu sambil menunjuk buku lusuh yang setengah keluar dari kantong bajunya. Anton menunduk, kemudian menjawab polos, "Biar saya bisa baca dan pintar, Pak, walau bukunya bekas." Kalimat sederhana itu membuat sekeliling hening sejenak. Beberapa orang di sekitar mereka menoleh, ada yang tersenyum tipis, ada yang menatap iba. Pria itu tersenyum lebar, namun matanya basah. "Kamu mau sekolah, Anton?" tanyanya lagi. Anton mengangguk cepat, seperti takut kesempatan itu akan hilang jika ia ragu. Pria itu kemudian berdiri dan menepuk bahu Anton dengan lembut. "Saya Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mulai hari ini, kamu bukan cuma pemulung lagi. Kita akan cari cara supaya kamu bisa sekolah." Suara tegas itu terasa seperti pintu besar yang tiba-tiba terbuka di depan Anton. Anton hanya bisa menatapnya, tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Dalam hatinya, nyala lilin yang semalam ia jaga tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang benderang. Ia tidak tahu akan dibawa kemana setelah ini, tapi satu hal pasti, hidupnya baru saja berubah. Mobil dinas berwarna hitam itu berhenti di tepi alun-alun. Anton duduk di kursi belakang, tubuhnya kaku, matanya terus menatap keluar jendela. Semua terasa seperti mimpi. Sejam yang lalu, ia masih mengais botol plastik di tanah becek. Kini, ia berada di dalam mobil bersama gubernur, dikelilingi orang-orang berpakaian rapi. Dedi Mulyadi menoleh ke arahnya. "Anton, kamu tahu kenapa Bapak ajak kamu?" tanyanya pelan, namun suaranya mengandung wibawa. Anton menggeleng. Ia takut bicara salah. Tangannya sibuk memegang buku lusuh itu, seperti mencari keberanian dari benda satu-satunya yang selalu setia menemaninya. "Bapak ingin tahu?" lanjut Dedi, "kenapa kamu mau repot-repot memungut buku di tempat sampah? Banyak anak seumur kamu yang malas membaca, padahal punya buku baru." Anton menunduk,
jantungnya berdebar. Ia ragu, namun akhirnya menjawab lirih, "Karena saya ingin pintar, Pak. Kalau saya pintar, mungkin saya bisa kerja bagus dan beli rumah untuk ibu." Kata-kata itu membuat Dedi terdiam sejenak. Ia menatap Anton lekat-lekat, lalu bertanya lagi, "Ibu kamu sakit, ya?" Anton mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu sudah lama nggak bisa kerja. Kalau saya nggak memulung, kami nggak bisa makan." Suaranya serak, hampir pecah. Dedi menghela napas panjang. "Kamu hebat, Ton. Anak sekecil kamu sudah punya hati sebesar ini." Ia lalu menoleh ke ajudannya dan berkata, "Catat alamat rumahnya. Kita akan pastikan dia dapat bantuan." Dan mulai minggu depan, Anton masuk sekolah. Anton terperanjat. "Sekolah, beneran, Pak?" tanyanya, memastikan ia tidak salah dengar. Dedi tersenyum lebar. "Iya, beneran. Tapi ada syaratnya." Anton menatapnya penasaran. "Syaratnya, kamu harus janji nggak akan menyerah. Sekalipun susah, sekalipun orang meremehkan kamu." Dengan suara mantap, Anton menjawab, "Saya janji, Pak." Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arah yang jelas. Di hatinya, ia bertekad akan memegang janji itu sekuat genggaman tangannya pada buku lusuhnya. Hari itu, pertanyaan-pertanyaan sederhana dari seorang gubernur menyalakan bara semangat yang akan membakar abis rasa takutnya. Anton tidak tahu, janji yang ia ucapkan akan menjadi kompas yang membimbingnya sampai bertahun-tahun kemudian. 2 hari setelah pertemuan itu, Anton masih merasa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Ia bahkan sempat berpikir mungkin gubernur hanya berkata begitu untuk menenangkannya. Namun, pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan gubuknya. Seorang ajudan turun, membawa pesan singkat, "Pak Gubernur ingin bertemu." Hari ini, Anton mengenakan baju terbaik yang ia punya, kaos tipis yang warnanya sudah pudar dan celana pendek dengan tambalan di lutut. Ia berdiri gugup di depan mobil, karung goninya ia tinggalkan di sudut rumah. Perjalanannya menuju kantor gubernur terasa seperti melangkah ke dunia lain. Jalanan kota yang rapi, gedung-gedung tinggi, dan trotoar yang bersih seolah mengingatkan Anton betapa jauhnya kehidupannya dari semua ini. Sesampainya di kantor gubernur, Anton terpaku di depan bangunan megah bercat putih. Pilar-pilarnya tinggi menjulang, bendera merah putih berkibar gagah di halaman. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, takut merusak apapun dengan sepatu plastiknya yang sudah retak di ujung. Pegawai-pegawai berseragam rapi menatapnya, sebagian tersenyum, sebagian lagi terlihat heran melihat bocah kecil itu berjalan bersama ajudan gubernur. Di ruang kerja besar dengan meja kayu mengilap, Dedi Mulyadi sudah menunggu. Senyumnya sama hangat seperti pertama kali mereka bertemu. "Anton, duduk sini," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Anton duduk pelan, matanya terpaku pada rak buku tinggi yang memenuhi dinding. Ribuan buku tertata rapi, baunya harum, tidak seperti buku yang biasa ia temukan di tempat sampah. Dedi membuka sebuah tas baru berwarna hitam. "Ini buat kamu," ujarnya sambil menyerahkan tas itu. Anton membuka perlahan, di dalamnya ada buku tulis baru, pensil, penghapus, penggaris, dan sepasang sepatu olahraga. Tangannya bergetar saat menyentuh barang-barang itu. Ia belum pernah punya semua ini sekaligus. "Aku janjiin kamu, Ton," kata Dedi, suaranya tegas, "mulai minggu depan kamu akan sekolah, dan semua perlengkapan ini kamu pakai. Tapi ingat, sekolah bukan cuma soal datang dan duduk. Sekolah itu tempat kamu membangun masa depan." Anton mengangguk cepat, matanya berbinar-binar. "Dan satu lagi," tambah Dedi, "aku mau kamu tetap ingat dari mana kamu berasal. Jangan pernah malu sama masa lalumu, karena itu yang bikin kamu kuat." Kalimat itu menancap di hati Anton, seolah menjadi pesan yang akan ia bawa seumur hidup. Hari itu, Anton pulang bukan dengan karung goni di pundak, tapi dengan tas sekolah baru yang terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena mimpi yang mulai tumbuh di dalamnya. Ia tidak tahu perjalanan panjang seperti apa yang menunggunya, tapi ia yakin satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari pertama sekolah menjadi pengalaman yang tidak pernah Anton bayangkan. Ia duduk di bangku kelas dengan seragam baru, mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Setiap kali memegang pensil, ia teringat pesan Pak Dedi untuk tidak menyerah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di rumah, ibunya semakin lemah. Batuknya makin parah, tubuhnya semakin kurus, dan nafsu makannya hilang. Setiap pulang sekolah,
Anton langsung berlari ke gubuk mereka, melepas tas, lalu duduk di sisi ibunya. Ia menyuapkan bubur hangat yang ia beli dari sisa uang jajannya. "Ibu harus makan biar kuat," ucapnya sambil tersenyum, menahan rasa takut. Ibunya hanya membalas dengan senyum tipis, seolah tahu waktunya bersama Anton semakin sedikit. Suatu sore, hujan turun deras. Angin kencang membuat atap gubuk bocor di beberapa titik. Anton berusaha menampung air dengan ember dan panci, sementara ibunya terbaring menggigil. Malam itu, batuk ibunya terdengar lebih berat dari biasanya. "Ton," suara itu lirih, "kalau ibu pergi, jangan berhenti sekolah. Janji sama ibu." Air mata Anton jatuh tanpa ia sadari. "Ibu nggak akan pergi. Ibu cuma butuh istirahat," katanya sambil menggenggam tangan ibunya erat. Tapi dalam hatinya, ia takut. Sangat takut. Sejak kecil, hanya ibunya yang menjadi rumah dan sandaran. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Anton terpaksa bolos sekolah untuk merawat ibunya. Ia kembali memulung di pagi hari demi membeli obat di warung. Barang-barang di karungnya kali ini terasa lebih berat, bukan karena jumlahnya, tapi karena beban di hatinya. Pada suatu pagi yang dingin, Anton bangun dan menemukan ibunya sudah terbaring tenang, tidak lagi bernapas. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia mengguncang tubuh ibunya, memanggil-manggil namanya, berharap itu hanya tidur panjang. Tapi tidak ada jawaban. Pemakaman dilakukan sederhana, dibantu oleh tetangga sekitar. Anton berdiri, diam di tepi pusara, tanpa suara, hanya menatap tanah basah yang menutup tubuh ibunya. Di dadanya, janji yang pernah ia ucapkan kini menjadi sumpah seumur hidup, ia akan sekolah, ia akan sukses, ia akan mewujudkan mimpi mereka berdua. Hari itu, Anton belajar satu hal pahit, ia benar-benar sendirian di dunia ini. Namun, di balik rasa hancur, ada bara kecil yang mulai menyala, bara yang suatu hari akan membakar habis semua kemiskinan dan kesedihan yang pernah membelenggunya. Hujan gerimis masih membasahi tanah kuburan ketika Anton berjalan pulang sendirian. Karung goninya tidak ia bawa lagi, hanya tas sekolah yang kini terasa hampa tanpa senyum ibunya di rumah. Malam itu, ia duduk di sudut gubuk yang dingin, memeluk lutut, dan memandangi lilin yang menyala sendirian. Dalam pikirannya, ia terus mengulang janji pada ibunya, janji yang kini menjadi satu-satunya alasan untuk bertahan. Keesokan paginya, suara ketukan di pintu membuat Anton terkejut. Ketika ia membuka, berdirilah di sana Dedi Mulyadi dengan wajah penuh keprihatinan. Tanpa banyak kata, Pak Dedi masuk, melihat sekeliling rumah, lalu menatap Anton. "Ton, Bapak dengar ibu kamu sudah pergi. Mulai hari ini, kamu ikut Bapak." "Iya. Kita akan tempatkan kamu di asrama sekolah, supaya kamu nggak sendirian." Anton terdiam. Ia belum pernah membayangkan tinggal di tempat lain, apalagi meninggalkan gubuk yang penuh kenangan tentang ibunya. Tapi tatapan mata Pak Dedi membuatnya merasa aman, seperti ada ayah yang siap memegang tangannya. Dengan langkah pelan, ia mengangguk. Perjalanan menuju asrama melewati jalanan hijau, sawah terbentang luas, dan udara segar yang belum pernah Anton hirup sejak lama. Saat mobil berhenti di depan bangunan besar bercat krem dengan pagar rapi, Anton terpaku. Di halaman, puluhan anak bermain bola, beberapa lainnya membaca di bawah pohon rindang. Suasana itu terasa asing, tapi hangat. Petugas asrama menyambutnya dengan senyum ramah. Mereka menunjukkan kamarnya, tempat tidur bersih, lemari kayu kecil, dan jendela yang menghadap taman. Anton menyentuh spray putih itu, hatinya bergetar. Ia teringat tikar lusuh di gubuknya. Untuk pertama kalinya, ia akan tidur tanpa takut kebocoran atap atau gigitan tikus. Hari-hari berikutnya, Anton mulai terbiasa dengan kehidupan asrama. Ia bangun pagi, sarapan bersama teman-teman, lalu berangkat sekolah. Setiap malam, ia belajar di ruang baca dengan penerangan lampu terang, bukan lilin kecil yang nyalanya berjuang melawan angin. Meski begitu, di setiap halaman buku, ia selalu teringat wajah ibunya. Pak Dedi sesekali datang menjenguk, membawa buku-buku baru dan cerita motivasi. "Ton, kamu ini bukan lagi anak pemulung. Kamu calon orang besar, percaya sama Bapak," katanya suatu sore. Ucapan itu menyalakan semangat baru di dada Anton. Ia mulai berani bermimpi lebih tinggi, membayangkan dirinya kelak memimpin sesuatu yang besar. Di dalam hati, Anton tahu, asrama ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah gerbang menuju masa depan.
Dan ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan dengan perjuangan dan doa yang tak pernah berhenti, bahkan dari seseorang yang kini sudah tidak lagi di sisinya. Waktu berjalan cepat di asrama. Anton, yang dulu terbiasa bekerja sendirian di jalanan, kini harus belajar hidup bersama puluhan anak lain. Awalnya ia pemalu, sering duduk di pojok kelas dan jarang berbicara. Namun, setiap kali guru bertanya, tangannya selalu terangkat cepat. Jawaban-jawabannya membuat teman-temannya kagum, anak pemulung itu ternyata cepat menangkap pelajaran. Di asrama, Anton mulai dikenal bukan hanya sebagai anak rajin, tapi juga suka membantu. Ia rela meminjamkan buku catatannya untuk teman yang tertinggal pelajaran. Saat ada teman yang kesulitan menghafal pelajaran, Anton dengan sabar mengajarkan sampai mereka paham. Tanpa disadari, sikap itu membuatnya dihormati, meski ia tak pernah meminta. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba pidato antar kelas. Guru menunjuk Anton sebagai wakil, meski awalnya ia menolak karena takut berdiri di depan banyak orang. "Ton, kamu punya cerita yang bisa menginspirasi. Orang perlu dengar itu," kata gurunya. Akhirnya, dengan suara bergetar, Anton bercerita tentang pentingnya sekolah dan arti sebuah mimpi. Saat ia selesai berbicara, ruangan sunyi, lalu pecah oleh tepuk tangan meriah. Kemenangan di lomba pidato itu menjadi titik balik. Anton mulai percaya bahwa suara kecilnya bisa memberi pengaruh besar. Ia terpilih menjadi ketua kelas, lalu aktif di kegiatan OSIS. Dalam setiap rapat, ia selalu mendahulukan kepentingan teman-temannya. Jika ada teman yang tidak mampu membayar iuran kegiatan, Anton akan diam-diam membantunya dari uang tabungannya sendiri. Pak Dedi yang mendengar perkembangan ini tersenyum bangga saat berkunjung. "Kamu sudah mulai memimpin, Ton. Tapi ingat, pemimpin yang hebat itu bukan yang duduk di atas, tapi yang mau berjalan bersama," pesannya. Anton mengangguk, menulis kalimat itu di buku catatannya, memastikan ia tak akan melupakannya. Suatu sore, di halaman asrama, Anton melihat dua anak berkelahi karena berebut bola. Ia langsung berlari, memisahkan mereka, lalu mengajak duduk dan bicara baik-baik. Dengan sabar, ia membuat keduanya berjabat tangan. Teman-temannya mulai menyebutnya sebagai penengah, yang bisa menyelesaikan masalah tanpa membuat pihak manapun merasa kalah. Bakat memimpin itu tumbuh semakin kuat. Anton bukan lagi sekadar anak yang berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi juga anak yang menginspirasi. Ia mulai bermimpi lebih besar, bukan hanya sukses untuk dirinya, tapi juga membantu orang-orang yang hidupnya pernah sesulit dirinya dulu. Dalam hatinya, Anton tahu, perjalanan ini baru permulaan. Namun ia juga sadar, benih yang ia tanam di asrama ini suatu hari akan tumbuh menjadi pohon besar yang akarnya tak tergoyahkan oleh badai. Waktu bergulir, Anton kini duduk di bangku kelas 3 SMP. Prestasinya tak terbantahkan, peringkat pertama di sekolah, aktif di OSIS, dan sering menjadi juru bicara saat sekolah menerima tamu penting. Namun di tengah kesibukan itu, sebuah kabar besar datang. Anton mendapat tawaran beasiswa penuh untuk melanjutkan SMA unggulan di Bandung, sekolah yang dikenal mencetak banyak pemimpin masa depan. Kabar itu membuat hatinya berdebar. Bandung adalah kota besar, penuh tantangan, dan jauh dari Subang. Ia teringat teman-teman di asrama, guru-guru yang membimbingnya, dan sawah hijau yang selalu ia lewati setiap pagi. Pergi ke Bandung berarti meninggalkan semua yang selama ini membuatnya merasa aman. Malam itu, Anton duduk sendirian di ruang baca asrama. Lampu terang menyinari buku catatannya, tapi pikirannya melayang. "Kalau aku pergi, siapa yang akan membantu adik-adik di sini belajar? Kalau aku tetap di sini, mungkin aku kehilangan kesempatan besar," pikirnya. Pilihan itu terasa seperti dua jalan yang sama-sama penting, tapi ia hanya bisa memilih satu. Keesokan harinya, Pak Dedi datang berkunjung. "Ton, aku dengar kamu masih ragu," katanya sambil duduk di sampingnya. Anton mengangguk pelan. "Pak, saya takut gagal di sana. Saya juga nggak mau ninggalin teman-teman di sini," suaranya lirih. Pak Dedi menepuk bahunya. "Dengar ya, Ton, kesempatan besar tidak datang dua kali. Kalau kamu mau bantu lebih banyak orang, kamu harus lebih tinggi terbang. Dari sana, kamu bisa kembali dan membantu lebih banyak lagi. Tapi kalau kamu takut melangkah, kamu akan tetap di sini, aman, tapi terbatas." Kata-kata itu membuat Anton terdiam lama. Ia memandang keluar jendela, melihat anak-anak bermain di halaman. Dalam hatinya,
Ia tahu Pak Dedi. Benar, untuk memimpin lebih besar, ia harus keluar dari zona nyaman, walaupun itu berarti berpisah sementara dengan orang-orang yang ia sayangi. Malamnya, Anton menulis surat kecil untuk teman-teman di asrama. Ia berjanji akan kembali suatu hari nanti, membawa ilmu dan kesempatan yang lebih besar untuk mereka. Surat itu ia selipkan di papan pengumuman asrama, berharap semua membacanya. Keputusan itu diambil dengan berat hati, tapi penuh keyakinan. Anton akan berangkat ke Bandung. Dan di lubuk hatinya, ia berjanji, langkah ini bukan untuk meninggalkan masa lalu, tapi untuk membawa masa lalunya menuju masa depan yang lebih besar. Hari pertama Anton di Bandung terasa seperti berada di dunia lain. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang tak henti melintas, dan wajah-wajah asing yang berjalan cepat tanpa saling menyapa. Ia tiba di SMA unggulan itu dengan hati berdebar. Seragamnya rapi, tapi di matanya masih ada bayangan sawah dan gang sempit Subang yang menjadi bagian dari hidupnya. Di kelas, semua terasa menakutkan. Murid-murid lain berbicara dengan bahasa yang terasa asing di telinganya, penuh istilah canggih yang belum pernah ia dengar. Saat guru meminta setiap siswa memperkenalkan diri, Anton berdiri gugup. "Nama saya Anton, dari Subang," katanya singkat. Sejenak ruangan hening, lalu terdengar bisik-bisik kecil yang menusuk telinga, "Oh, anak kampung." Hari-hari berikutnya tak lebih mudah. Tugas sekolah menumpuk, dan materi pelajaran jauh lebih sulit dibandingkan sekolah sebelumnya. Pernah suatu malam, Anton terjaga hingga pukul 2 dini hari, mencoba memahami rumus fisika yang berlapis-lapis. Matanya pedih, dan di dadanya muncul rasa rindu yang teramat dalam pada suasana hangat asrama di Subang. Beberapa teman mulai menjauh darinya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena Anton jarang ikut nongkrong atau bicara tentang hal-hal yang mereka sukai. Ia tak paham film-film populer yang mereka tonton, atau tren gadget terbaru yang mereka banggakan. Kadang, ia merasa seperti orang asing di kelas sendiri. Namun, satu hal yang tetap membuatnya bertahan adalah pesan Pak Dedi. "Kamu harus lebih tinggi terbang, Ton." Setiap kali ia merasa ingin menyerah, kata-kata itu seperti api kecil yang menyalakan semangatnya lagi. Ia mulai mencari cara untuk beradaptasi. Ia meminjam buku-buku dari perpustakaan, mengikuti klub debat untuk melatih keberanian berbicara, dan diam-diam belajar bahasa Inggris dari video gratis di internet. Perjuangan itu membuahkan hasil perlahan. Saat ujian tengah semester tiba, Anton tak hanya mampu mengikuti materi, ia bahkan masuk 5 besar. Guru-gurunya mulai memperhatikan, dan beberapa teman yang dulu mengabaikannya kini mulai menghargai kerja kerasnya. Meski demikian, di balik senyum tipisnya, Anton tahu perjalanannya masih panjang. Dunia ini lebih keras dari yang ia bayangkan, tapi ia juga sadar, setiap tantangan adalah batu pijakan menuju impiannya. Malam itu, sambil menatap lampu-lampu kota Bandung dari jendela kamar kos, Anton berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh berhenti. Aku akan buktikan, anak pemulung juga bisa berdiri di puncak." Suatu sore yang dingin di Bandung, Anton baru saja selesai mengerjakan tugas kelompok ketika ponselnya bergetar. Nomor yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup kencang, Pak Dedi Mulyadi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. "Halo, Pak." Suaranya bergetar. Dari seberang, terdengar suara tegas namun hangat, "Anton, minggu depan pulang ke Subang. Ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan langsung." Sepanjang minggu itu, Anton tak bisa tidur nyenyak. Apa yang dimaksud Pak Dedi? Apakah ini tentang beasiswa, tentang pekerjaannya di masa depan, atau justru berita buruk? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya. Ia belajar seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang ke hari pertemuan itu. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Anton naik bus ke Subang, menatap jalanan yang dulu akrab baginya. Begitu sampai di kantor Pak Dedi, ia disambut dengan senyum lebar. "Anton, Bapak sudah mengikuti perkembanganmu. Kerja kerasmu di sekolah membuat Bapak yakin, kamu siap untuk sesuatu yang lebih besar." Pak Dedi lalu menjelaskan sebuah program magang khusus di sebuah perusahaan besar di Subang, perusahaan yang fokus pada pengembangan teknologi pertanian. Mereka butuh anak muda yang tidak hanya pintar, tapi juga punya tekad baja. "Bapak pikir, itu kamu?" Mata Anton membelalak. Ia hanya seorang anak SMA, apa mungkin ia dipercaya untuk sesuatu sebesar itu? "Pak, saya takut tidak mampu," ucap Anton lirih. Namun Pak Dedi menepuk bahunya. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan takut menghentikanmu.
Ingat, kamu sudah melewati hal yang lebih sulit dari ini. Kata-kata itu seperti menyalakan kembali semangat yang sempat redup di dada Anton. Hari-hari berikutnya, Anton mempersiapkan diri. Ia membaca segala hal tentang teknologi pertanian, mempelajari istilah-istilah asing yang rumit, bahkan berlatih berbicara di depan cermin agar tidak gugup. Malam-malamnya kembali dipenuhi cahaya lampu meja dan lembar-lembar catatan penuh coretan. Ketika hari wawancara tiba, Anton duduk di ruang tunggu perusahaan itu dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah disetrika rapi. Di sekelilingnya, para pelamar lain jauh lebih rapi, modern, dan percaya diri. Tapi Anton memejamkan mata, mengingat kembali wajah ibunya yang dulu selalu berkata, "Nak, jangan pernah takut mencoba." Ia pun melangkah masuk ke ruang wawancara dengan langkah mantap. Dalam hatinya, Anton tahu, ini bisa menjadi pintu menuju masa depan yang selama ini hanya ia impikan dari kejauhan. Hari pertama magang di perusahaan besar itu terasa seperti memasuki dunia lain bagi Anton. Gedung kaca yang menjulang tinggi, lantai yang mengilap, dan aroma kopi dari kafe di lobi membuatnya kagum sekaligus gugup. Di dadanya, rasa bangga bercampur takut, bangga karena anak pemulung berumur 7 tahun dulu kini berdiri di sini, takut karena ia sadar semua orang di sini jauh lebih berpengalaman darinya. Seorang manajer muda bernama Pak Arman memperkenalkan Anton kepada tim. "Teman-teman, ini Anton. Dia akan magang di divisi riset pertanian." Beberapa orang menyambut dengan ramah, tapi tak sedikit pula yang melirik penuh tanda tanya, seolah bertanya-tanya mengapa seorang anak SMA bisa masuk ke perusahaan sekelas ini. Anton hanya membalas dengan senyum kaku, berusaha menyembunyikan rasa minder yang membara di dalamnya. Hari-hari pertama terasa berat. Anton dihadapkan pada berbagai istilah teknis yang rumit, sensor kelembaban tanah, sistem hidroponik otomatis, dan analisis data pertumbuhan tanaman, semuanya seperti bahasa asing baginya. Kadang ia harus mencatat diam-diam, lalu mencari artinya di internet sepulang kerja. Ia takut terlihat bodoh, tapi lebih takut lagi jika mengecewakan Pak Dedi. Suatu sore, Anton diminta membantu presentasi tim di hadapan direktur. Tugasnya sebenarnya sederhana, menampilkan slide dan mencatat masukan. Tapi di tengah presentasi, komputer macet, layar mati, dan semua mata tertuju padanya. Tubuhnya membeku, keringat mengalir deras di pelipisnya. Dalam sekejap, ia teringat masa-masa dulu mengais sampah di tengah terik matahari. Kalau bisa bertahan saat itu, kenapa harus menyerah sekarang? Dengan tangan gemetar, ia mencabut kabel, menyalakan ulang laptop, dan dalam waktu singkat presentasi kembali berjalan. Direktur mengangguk puas, bahkan memberi pujian singkat. Anton menghela napas lega, tapi di hatinya ia tahu, itu baru ujian kecil di tengah samudera tantangan yang menantinya. Malam itu, di kos-kosannya yang sempit, Anton menatap buku. Catatannya yang penuh coretan. "Aku harus lebih kuat," gumamnya. Ia mengirim pesan singkat pada Pak Dedi, menceritakan kejadian tadi. Balasannya singkat namun menusuk hati, "Bagus. Ingat, bukan seberapa pintar kamu, tapi seberapa keras kamu mau belajar." Hari-hari berikutnya, Anton mulai terbiasa dengan ritme kerja. Ia belajar dari kesalahan, tak malu bertanya, dan mulai mendapat kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek kecil. Meski tubuhnya lelah, semangatnya justru semakin menyala. Di lubuk hatinya, Anton mulai percaya, mungkin inilah awal dari perjalanan panjang menuju mimpi yang selama ini hanya berani ia tulis di kertas lusuh di masa kecilnya. 3 bulan sudah Anton menjalani magang, dan perlahan mulai menemukan ritmenya. Namun, sebuah kabar mengejutkan datang pada suatu pagi. Pak Arman, manajer yang selama ini membimbingnya, dipindahkan ke cabang luar kota. Posisi kepemimpinan tim kini dipegang oleh Bu Ratna, seorang wanita berwajah tegas dan terkenal perfeksionis. Dari tatapannya saja, Anton merasa seperti sedang dihakimi. Sejak hari pertama Bu Ratna memimpin, suasana kerja berubah tegang. Ia memeriksa setiap detail laporan dan tak segan menegur di depan umum. Anton, yang masih dalam tahap belajar, sering menjadi sasaran koreksi. "Anton, ini data kelembaban tanah kamu salah. Ulangi dari awal," ujarnya tajam sambil menyerahkan berkas. Rasa malu bercampur panas di wajahnya, tapi ia hanya mengangguk dan kembali duduk, menahan diri agar tidak membalas. Suatu hari, Anton diminta mengelola uji coba teknologi hidroponik baru. Ia bekerja hingga larut malam untuk memastikan semua parameter sesuai, namun keesokan paginya sistem mengalami kerusakan.
Air tidak mengalir, tanaman layu, dan seluruh tim panik. Bu Ratna langsung menuding Anton. Kamu tidak teliti, kerugian ini bisa mencapai jutaan. Tuduhnya tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Padahal, Anton tahu betul ia sudah mengikuti prosedur. Hatinya hancur bukan hanya karena dituduh, tapi karena ia merasa perjuangannya tidak dihargai. Malam itu ia duduk di pinggir ranjang kosannya, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya sejak masuk perusahaan, ia berpikir untuk menyerah. Mungkin tempat ini memang bukan untukku, gumamnya pelan. Namun, di tengah kegalauan, ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Dedi masuk, orang yang hebat bukan dia yang tak pernah jatuh, tapi dia yang selalu bangkit setelah jatuh. Jangan biarkan satu tuduhan merusak masa depanmu. Pesan itu seperti api kecil yang kembali menyalakan hatinya. Keesokan harinya, Anton memutuskan untuk menyelidiki penyebab kerusakan. Ia memeriksa jalur air, sistem sensor, hingga akhirnya menemukan bukti, ada kabel yang sengaja dipotong. Kesimpulannya jelas, ini sabotase. Meski takut, ia memberanikan diri melapor ke divisi keamanan dengan bukti foto dan laporan tertulis. Penyelidikan internal membuktikan bahwa kesalahan bukan pada Anton, melainkan pada seorang teknisi yang ternyata memiliki konflik pribadi dengan tim. Ketika kebenaran terungkap, semua mata yang dulu memandangnya rendah kini berubah kagum. Bu Ratna pun, meski enggan, mengakui di depan tim, "Saya minta maaf, Anton." Bagi Anton, kemenangan ini bukan sekadar membersihkan nama, tapi juga pelajaran berharga. Dunia kerja tak hanya soal kemampuan, tapi juga keberanian mempertahankan integritas. Ia tahu, rintangannya belum selesai, justru inilah awal dari medan tempur yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah namanya bersih, Anton menerima panggilan tak terduga. Di ujung telepon, suara yang begitu familiar terdengar, Pak Dedi Mulyadi sendiri. "Anton, saya dengar kabar dari Subang. Kau bertahan dengan baik. Sekarang, aku punya tawaran yang mungkin akan mengubah jalan hidupmu," ucapnya. Jantung Anton langsung berdegup kencang, seolah tak percaya seorang gubernur langsung menghubunginya. Pak Dedi mengundangnya ke kantor gubernur di Bandung. Dengan mengenakan kemeja sederhana dan celana hitam satu-satunya yang rapi, Anton berangkat dengan bas malam, menempuh perjalanan panjang. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi rasa penasaran bercampur gugup. Ia membayangkan segala kemungkinan, apakah ini promosi? Apakah ini ujian baru? Setibanya di kantor gubernur, ia disambut hangat oleh Pak Dedi. "Anton, Subang punya potensi besar di bidang pertanian modern. Aku ingin kau memimpin proyek percontohan yang akan menggabungkan teknologi dan petani lokal. Ini bukan tugas mudah. Akan banyak pihak yang meragukanmu, bahkan mencoba menjatuhkanmu," jelas Pak Dedi sambil menatap matanya lekat-lekat. Anton terdiam. Bayangan masa lalunya sebagai bocah pemulung berumur 7 tahun kembali terlintas. Bagaimana mungkin anak yang dulu hanya mengais sisa makanan sekarang diminta memimpin sebuah proyek besar? Namun, di balik rasa takut, ada bara semangat yang menyala. Ia tahu kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. "Aku percaya padamu, Ton. Bukan karena kau pintar, tapi karena kau tahan banting. Orang seperti itulah yang dibutuhkan proyek ini," lanjut Pak Dedi. Kata-kata itu menusuk hati Anton, bukan menyakitkan, tapi justru membuatnya ingin membuktikan diri. Dengan suara bergetar, Anton menjawab, "Kalau Bapak percaya saya bisa, saya akan berusaha sampai titik darah penghabisan." Pak Dedi tersenyum puas, lalu menyerahkan sebuah map berisi rancangan proyek dan daftar nama tim yang akan bekerja di bawah Anton. Beberapa nama sudah familiar, termasuk Bu Ratna, pemimpin tim yang dulu pernah meragukannya. Saat keluar dari ruangan gubernur, Anton menatap map di tangannya. Ia tahu ini bukan hanya pekerjaan, tapi ujian besar bagi harga dirinya. Proyek ini bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan, atau jurang yang menjatuhkannya. Di perjalanan pulang, angin malam Bandung menyapu wajahnya. Anton berbisik pada dirinya sendiri, "Dulu aku mengais sampah untuk bertahan hidup. Sekarang, aku akan mengais peluang untuk mengubah hidup banyak orang." Ia belum tahu, badai besar sedang menantinya di proyek ini. Hari pertama memimpin proyek, Anton berdiri di depan lahan luas di pinggiran Subang. Sawah-sawah membentang, sebagian kering, sebagian penuh air. Di sekitarnya, para petani menatapnya dengan raut campuran antara penasaran dan ragu. Desas-desus bahwa anak bekas pemulung akan memimpin proyek sudah tersebar.
Sebagian menganggap itu lelucon, sebagian lagi menganggapnya penghinaan terhadap para profesional. Di ruang rapat pertama, suasana tegang. Bu Ratna, yang kini menjadi bagian dari timnya, menyodorkan tumpukan dokumen sambil berkata dingin, "Kalau kau pikir proyek ini bisa sukses hanya dengan semangat, kau salah besar. Kita butuh dana besar, teknologi, dan jaringan pemasaran. Kau yakin mampu?" Kata-kata itu bagai pisau yang menggores hati Anton, tapi ia menahan diri, memilih menjawab dengan senyum tipis. Masalah pertama muncul lebih cepat dari yang diduga. Traktor otomatis yang dipesan dari luar kota terlambat datang, bahkan sebagian rusak ketika tiba. Petani yang sudah setengah percaya mulai kembali ragu. "Ini semua buang-buang waktu," kata salah satu petani senior sambil meninggalkan pertemuan. Anton hanya bisa menatap punggungnya, merasa beban proyek ini semakin berat. Belum selesai dengan masalah teknis, badai politik mulai menyerang. Ada pihak-pihak yang tak senang Anton memimpin, termasuk seorang pengusaha lokal yang merasa proyek ini mengancam bisnisnya. Tanpa disadari, suplai pupuk mulai terhambat, dan kabar miring beredar bahwa Anton tidak becus mengelola proyek. Suatu malam, Anton duduk sendirian di bangku kayu dekat sawah, menatap bulan. Angin malam membawa aroma lumpur dan padi. Di kepalanya, ia bertanya-tanya apakah ia memang pantas memimpin. Tapi setiap kali ingat wajah Pak Dedi yang percaya padanya, semangatnya kembali menyala. "Kalau aku mundur sekarang, semua ini akan sia-sia," gumamnya pelan. Keesokan paginya, Anton memutuskan langkah berani. Ia turun langsung ke sawah bersama petani, membantu menanam padi dengan tangannya sendiri. Peluh mengucur, lumpur menempel di bajunya, tapi ia tak peduli. Para petani yang awalnya sinis mulai memandangnya dengan cara berbeda. Ia bukan hanya pemimpin di atas kertas, tapi juga kawan di lapangan. Bu Ratna, yang sejak awal ragu, mulai terdiam saat melihat Anton bekerja tanpa lelah. Perlahan, rasa hormat mulai tumbuh, meski ia belum mengakuinya. Anak ini, mungkin memang berbeda, batinnya. Namun, di tengah sedikit kemajuan itu, kabar buruk datang, dana bantuan dari pusat yang seharusnya cair minggu depan tertunda tanpa kepastian. Tanpa dana itu, proyek bisa terhenti total. Dan Anton tahu, ini bukan kebetulan, ada tangan-tangan yang sengaja menghalanginya. Malam itu, langit Subang kelam. Hujan deras turun seolah ikut menguji kesabaran Anton. Ia duduk di meja kecilnya, menatap lembar pengajuan dana yang kini ditandai, ditunda. Matanya merah, bukan karena kantuk, tapi karena marah bercampur kecewa. Ia tahu persis siapa di balik penundaan ini, pengusaha lokal yang merasa posisinya terancam, orang yang selama ini bermain di balik layar. Pagi harinya, Anton memutuskan untuk tidak hanya diam. Ia mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat, membawa tumpukan dokumen bukti sabotase yang ia kumpulkan. Saat bertemu Pak Dedi Mulyadi, matanya berkilat penuh tekad. "Pak, kalau proyek ini berhenti, bukan hanya saya yang kalah. Ribuan petani akan kehilangan harapan," katanya dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan. Pak Dedi menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. "Kau sudah berjalan terlalu jauh untuk mundur sekarang, Ton. Kita lawan," ucapnya tegas. Kata-kata itu seperti api yang menyulut semangat Anton kembali. Ia tidak lagi hanya anak pemulung, ia kini pemimpin yang sedang mempertaruhkan nasib banyak orang. Beberapa hari berikutnya, Anton dan Pak Dedi mengadakan konferensi pers. Di depan media, Anton memaparkan fakta-fakta sabotase yang dialaminya. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi sorot matanya tajam. "Saya bukan siapa-siapa dulu, tapi sekarang saya berdiri untuk semua petani di Subang. Kami tidak akan tunduk pada siapapun yang ingin menghancurkan masa depan kami," ucapnya lantang. Tekanan publik mulai bekerja. Pemerintah pusat bergerak, dana yang tertunda akhirnya dicairkan. Traktor dan pupuk kembali mengalir ke lahan. Para petani bersorak, dan proyek yang sempat di ujung tanduk kembali hidup. Di tengah sorak-sore itu, Anton hanya menunduk, air mata bercampur hujan membasahi wajahnya. Ia tahu ini bukan akhir perjuangan, tapi ia telah memenangkan pertempuran penting. Beberapa bulan kemudian, panen raya tiba. Hamparan padi menguning bagaikan lautan emas. Petani tersenyum lebar, dan hasil panen kali ini melebihi target. Proyek percontohan yang dulu dianggap mustahil kini menjadi model sukses yang akan diterapkan di seluruh Jawa Barat. Di panggung perayaan panen, Pak Dedi memanggil Anton ke depan.
Inilah bukti bahwa siapapun bisa berhasil jika diberi kesempatan, ucapnya. Tepuk tangan membahana. Anton menatap ribuan warga yang hadir, merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan, harga diri. Saat semua orang bersukacita, Anton berdiri sendiri di tepi sawah, memandangi langit senja. Ia teringat masa kecilnya, saat mengais sampah demi sesuap nasi. Kini, ia tak lagi hanya memungut sisa, ia menanam masa depan. Dan di dalam hatinya, ia berjanji untuk terus melangkah, karena ia tahu jalan ini baru saja dimulai.